warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini pada video kali ini saya akan buat video terkait mata kuliah TPO, yaitu tes pengukuran evaluasi olahraga. Sebelum ke sesi latihan atau sesi pengukuran, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri bernama Amartyo Sindika Sabil dengan NIM belakang 033. Saya Nova Widianto dengan NIM 032. Nah, di video kali ini kita akan melakukan tes pengukuran berupa tes pengukuran power, kelincahan, dan keseimbangannya. Jadi langsung saja ikuti video kami. Jadi tes daya ledak sendiri ada dua tes. Yang akan kita praktekkan pertama adalah namanya tes standing board jump. Dimulai dari teman-teman start 0 cm dan lompat sejauh mungkin dengan mengerahkan kekuatan pada otot betis. Lompat sejauh dan dilakukan selama 2 kali percobaan. Nah, pada 2 kali percobaan tersebut, nilai yang terbaik adalah nilai yang diambil. Mungkin akan dipraktekkan oleh Mas Amar sekarang. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya akan mempraktekkan untuk tes power daya ledak ini. Jadi nanti ada 2 percobaan. Percobaan pertama kalian dapat nilai berapa, dan kedua dapat nilai berapa yang akan diambil, yaitu nilai terbaik kalian, poin tertinggi kalian. Jadi untuk gerakannya kita posisi siap di belakang garis start yang 0 cm tadi, seperti ini. Kalau kita fokus ke depan untuk melompat sejauh mungkin dengan power yang kita punya, dengan bantuan kedua betis kita coba ya. Untuk percobaan yang pertama, nah jadi yang diukur itu bukan yang kalian jatuh kedua gerakan seperti tadi depannya sini tidak, tapi yang benar-benar gerakannya tuh berarti satu titik. Itu ini untuk percobaan yang pertama sekitar 2 meter 30 cm. Untuk percobaan kedua kita coba apakah percobaan ini lebih baik atau lebih buruk. Langsung aja kita coba ya teman-teman. Nah, untuk percobaan kedua nilai poin saya itu lebih tinggi, yaitu di sekitar 2 meter 50 cm. Jadi mungkin yang akan diambil percobaan kedua kita ini, yaitu poin 2 meter 50 cm. Mungkin untuk standing board jump-nya cukup segitu. Dan untuk material atau bahan-bahannya, alatnya kita perlukan meteran panjang ya teman-teman, jangan meteran yang garis 1 meter itu, jangan. Kita pakainya meteran yang dulu itu bisa jadi. Dan untuk yang lainnya mungkin kalau untuk bisa menandai dengan menggunakan kapur atau tepung, karena kita tidak membawa tersebut, jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan tersebut untuk menandai seberapa jauh kalian melompat. Jadi untuk tes selanjutnya adalah tes daya ledak, yaitu ada tes vertical jump. Setelah tadi standing board jump, nah sekarang ada vertical jump. Jadi vertical jump teman-teman membutuhkan peralatan yang pertama adalah meteran untuk mengukur jarak dari bawah sampai atas pada tinggi layar. Lalu yang kedua adalah papan vertikal. Jadi untuk mengetahui seberapa jauh teman-teman tangan teman untuk meraih tinggi paling atas. Namun karena keterbatasan, kita hanya melakukan pengukuran saja menggunakan meteran dari titik awal 0 cm sampai 150 cm dan paling tinggi 250 cm. Ya, kita akan coba mulai dengan prakteknya Mas Amar. Terima kasih. Di sini saya akan mempraktekkan yaitu vertical jump. Jadi sudah dijelaskan bahwa ukurannya itu dimulai dari bawah, mohon kita tarik dengan patokannya di 150 cm. Dan kalau kita lurusnya dari 1 cm
jadi mungkin terlalu banyak teman-teman, jadi kita langsung ambil aja 150 meter menggunakan meter. Dan selanjutnya nilai ke atasnya itu sampai 250, jadi kita langsung mematahkan terlebih dahulu. Dan jangan lupa teman-teman, peralatan yang kelupaan tadi adalah tepung. Untuk pemakaiannya adalah sebagai penanda raihan teman-teman. Jadi pertama-tama kita ukur raihan tegak terlebih dahulu tanpa lompatan, tanpa kita jinjit seperti ini. Jadi kita benar-benar tegak aja. Kita raih seperti ini. Nah, untuk yang raihan tegak kita berhasil di 220. Raihan tinggi lompatan, kita menggunakan alat power kita, bis kita, dan lutut sedikit ditekuk seperti ini. Lalu kita melompat, jadi kita cobain dan untuk hasilnya kita berada di 240. Jadi ini untuk angkanya, mohon maaf kalau ini terlalu. Jadi tadi saya raihan tegak berada di 220 dan raihan lompatan di 240. Nah, seperti ini. Sebelumnya untuk tes penukaran vertikal jam, ini ada perhitungannya teman-teman. Jadi perhitungannya tinggi lompatan dikurangi tinggi raihan. Jadi masalah tadi 240 dikurangi 220. Jadi hasilnya di 20. Ya, untuk perhitungannya seperti itu teman-teman, dan dilakukan selama 2 kali percobaan. Dalam 2 kali percobaan tersebut diambil nilai yang paling tinggi, seperti itu. Kesempatan kali ini untuk yang tes pertama kita akan melakukan tes berupa kelincahan, yaitu satukan dengan jarak 10 meter dan lari bolak-balik sebanyak 4 kali. Langsung saja kita ke tesnya. Jadi untuk mengukur kecepatan lari pada seseorang dan pengetesan kelincahan, maka diperlukan alat. Yang pertama adalah stopwatch. Ini adalah yang paling penting karena untuk mengetahui seberapa cepat seseorang lari. Yang kedua meteran untuk mengukur jarak, jadi jaraknya 10 meter. Dan kun untuk menandai antara titik dengan titik, seperti itu. Jadi untuk tes selanjutnya itu ada yang kedua, tes kelincahan berupa kaki jam. Itu kita melompat menggunakan dua kaki kita dengan posisi awalan di sini, lalu lompat titik ke kiri, lalu kita memutari ke 4 sisi ini. Jadi ini bentuknya seperti huruf plus dengan jarak ditentukan, yaitu sekitar 100 cm atau 1 meter. Nah, untuk awalannya kita mulai dari sini sesuai garis tengahnya, sesuai garis lurus. Jadi kita mulai seperti ini, ke kiri, depan, kanan, belakang, kiri, depan, kanan, belakang. Nah, gerakannya seperti itu, dengan waktunya nanti timernya 10 detik ya teman-teman. Timer 10 detik, dan jika kita menginjak garisnya saat kita melakukan gerakan, kita menginjak garisnya, itu akan nilainya akan dikurangi sebesar 0,5. Jadi misal menginjak 4 kali, nanti 0,5 dikali 4 berarti kan 2. Jadi nanti poinnya akan kurangi 2. Langsung saja kita ke gerakannya. Mulai. Nah, untuk gerakan yang dilakukan terus saya itu Nova, dia berhasil melakukan sebanyak 26 kali ya. Akan tetapi dia menginjakkan garis yang sudah ditentukan ini, garis baseline ini, dia menginjak sekitar 4 kali. Jadi 0,5 kali 4 berarti hasilnya 2, dan skor yang awalnya 20-an dikurangi menjadi 2, akhirnya skornya menjadi 24 poin. Jadi untuk tes kedua adalah tes keseimbangan atau balance. Jadi untuk tes keseimbangan ada beberapa.
Dan yang akan kita contohkan ada 2 tes. Yang pertama ini adalah dynamic balance. Jadi dynamic balance itu konsepnya ada 10 titik ya teman-teman. Ya, ada 10 titik. Dan setiap titiknya nanti diberi poin 5. Jika gagal untuk menginjakan kekun, itu poin tidak dihitung. Misal ada 10 titik dan gagal pada 2 titik, jadi poinnya ada 40. Jadi seperti itu dan akan dicontohkan. Ini itu berlaku untuk kedua kaki ya teman-teman. Jadi untuk tesnya itu bisa dilakukan mulai kaki kiri dulu atau kanan dulu. Jadi saya akan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Jadi kita mulai dari sisi tengah, kita lompat ke kiri seperti ini. Dengan hitungan setiap titik itu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita geser 1, 2, 3, 4, 5. Kita silangkan 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Tengah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kanan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan finish tetap dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi misalnya nanti saya menginjakkan 1 pun, berarti total poin saya dapat itu 45 karena maksimal poinnya hanya 50. Jadi untuk latihan yang kedua pada tes keseimbangan atau balance ini ada namanya store balance. Jadi untuk penerapannya teman-teman bisa melakukan seperti ini. Lalu kaki diangkat 1 dan ditempelkan pada lutut dan tangan kalian berada di samping. Jadi seperti ini, lakukan selama 1 menit atau 60 detik. Jadi untuk sistem poinnya, semisal teman-teman melakukan selama 1 menit, maka poin yang diterima adalah 60 poin. Sedangkan jika gagal di waktu sebelum 1 menit, misal teman-teman gagal pada waktu di detik 30, maka poin yang teman-teman terima adalah 30 poin. Dan lakukan seperti ini. Dilanjutkan kaki sebelahnya 60 detik juga seperti itu. Mungkin bisa dipraktekkan Mas Omar. Ya, baik, saya butuh timer buat. Oke. Jadi untuk gerakan store balance ini memerlukan tidak terlalu banyak, tidak menggunakan alat sebenarnya, cuma hanya kita butuhkan timer buat menghitung kita saat melakukan gerakan seperti tadi selama 60 detik atau 1 menit. Nah, mungkin gerakan ini bisa dilakukan kedua kaki ya teman, baik kaki kanan seperti ini maupun kaki kiri seperti ini, sama. Jadi kita langsung saja untuk timernya, kita mulai. Jika kalian tadi gerak seperti itu dan posisi kaki lepas, mungkin poinnya juga akan dibatalkan di detik itu juga, karena keseimbangan ini perlu konsentrasi yang maksimal, konsentrasi yang penuh, dan juga suasana hati juga diperlukan sih. Kalau kalian bergerak kemana, mungkin juga bisa menghilangkan fokus kalian pada saat melakukan gerakan ini. Jadi misal kalian jadi 30 sudah jatuh, jadi poin yang kalian dapat hanya 30. Jadi cukup sekian pemaparan kita berdua pada tes pengukuran TPO hari ini. Itu ada 3, yaitu tes pengukuran power, daya ledak, kelincahan, agility, dan keseimbangan atau balance. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.